Tes CPNS 2021 sudah masuk ke SKB. Pengumuman hasil SKD di beberapa kementerian sudah mengumumkan hasil SKD-nya. Untuk aturan mengenai pengolahan nilai SKD dan SKB itu tertuang dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 dalam pasal 48. Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk SKD sebesar 40%, SKB 60%. Jika pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan dapat didasarkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai akhir adalah yang diambil adalah nilai tertinggi. Jika nilai sebagai dimaksud dalam huruf A, nilai yang tertinggi sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi atau TKP, tes TIU, sampai dengan tes TWK yang tertinggi. C. Jika masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) yang tertinggi bagi lulusan diploma, sarjana, atau magister. Sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah. Yang D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Ini ya teman, untuk kelulusan CPNS, nilai integrasi dari SKB dan SKD-nya. Untuk pelaksanaan SKB nantinya akan menggunakan sistem CAT dari BKN. Selain materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, materi SKB juga berupa tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan di instansi masing-masing. Sebagai contoh, di pelaksanaan SKB Kemenkumham, ada peserta akan mengikuti SKB kesemaptaan sesuai dengan tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Ini untuk pendidikan SLTA sederajat. Dengan ketentuan peserta wajib membawa kartu ujian asli dan eKTP asli. Yang kedua, membawa hasil swab tes PCR atau rapid test antigen dengan hasil negatif atau non-reaktif. Menggunakan masker, 3-ply, wajib menjaga jarak, dan peserta nantinya juga akan diperiksa oleh tim kesehatan. Dan berlaku dengan ketentuan, apabila tes kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi, maka peserta dapat mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus. Tapi apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi, maka peserta tersebut dianggap tidak mendapatkan nilai atau 0 pada tes kesemaptaan. Untuk ketentuan pakaian, ya di sini untuk pria kaos oblong tanpa kerah berwarna putih lengan pendek, untuk wanita kaos putih lengan pendek, ya. Terus bawahannya pria celana pendek berwarna putih, untuk wanitanya celana training berwarna hitam, sepatu olahraga, dan wajib membawa alat tulis berupa pulpen. Untuk ketentuan yang lainnya ini hampir sama dengan pelaksanaan SKD, seperti wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan SKB dan lain-lain. Ya ini ya teman, contoh tes lain selain CAT di Kemenkumham, khususnya di SLTA sederajat, ada tes kesemaptaan yang harus diikuti seluruh peserta seleksi CPNS di Kemenkumham di pendidikan SLTA sederajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.